Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akstia Tarianti dengan NIM 11190801. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal. Jurnalnya dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Perusahaan Konveksi dan Sablon Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. Yang pertama kita akan membahas siapa penulis dan tahun terbitnya. Penulisnya itu ada Raja Sabarudin, Meli Juniarti, Ardiansyah, dan Wahyu Nugraha. Diterbitkan pada Maret 2020. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan. Permasalahan di jurnal ini ada dua. Yang pertama itu konveksi dan sablon ini itu biasanya pesanan itu kan dalam jumlah besar, dan di konveksi ini belum ada penerapan teknologi sistem informasinya. Selanjutnya kita akan bahas solusi. Solusi yang terdapat di jurnal itu adalah mereka akan membuat sistem informasi konveksi dan sablonnya menggunakan dengan berbasis web. Selanjutnya kita akan bahas data yang dipakai apa saja. Di jurnal ini ada 4 data. Yang pertama ada data produk, data pemesanan, data konsumen, dan data penjualan. Selanjutnya kita akan membahas metode, apa saja metode yang ada di jurnal ini. Metode penelitian deskriptif ini merupakan penelitian menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan yang sudah terjadi. Selanjutnya ada metode pengumpulan datanya. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan di sini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Kemudian ada wawancara. Di sini penulis mewawancara dengan cara melakukan tanya jawab mengenai kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian ada dokumentasi. Di sini penulis mendokumentasi data-data yang diperlukan. Kemudian ada studi pustaka. Penulis mencari data-data yang diperlukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka, seperti referensi buku. Selanjutnya ada metode pengembangan software. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Ini merupakan proses kebutuhan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua ada desain. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak yang terdiri dari rancangan sistem usulan yang digambarkan menggunakan UML seperti use case, activity diagram, class diagram, dan user interface. Yang ketiga ada code generation. Ini dijadikan sebagai pengimplementasikan atau membuat kode program. Yang terakhir ada pengujian, minimalisir kesalahan dan memastikan keluaran atau output yang diinginkan sesuai yang diharapkan. Oke, yang terakhir kita akan membahas hasil yang ada di jurnal ini. Hasilnya itu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan user interface. Untuk use case diagramnya itu ada dan customer, use case diagram direktur, use case diagram admin, dan use case diagram customer. Untuk activity diagramnya itu ada activity diagram login direktur dan admin, activity diagram menu utama direktur, activity diagram menu utama admin, activity diagram menu pemesanan direktur dan admin, activity diagram laporan pemesanan pada direktur, activity diagram pemesanan pada customer, activity diagram menulis pemesanan pada customer. Sini terdapat kelas diagramnya. Ini adalah kelas diagram yang ada di jurnal. Yang terakhir ada user interface. User interface di sini terdiri dari user interface halaman utama, user interface keranjang belanja, user interface pembayaran, user interface validasi pemesanan, user interface hasil laporan bulanan, dan user interface hasil laporan jurnal penjualan.
Sekian dari saya. Terima kasih.